Seakan gak ada kapoknya, Vanessa Angel kembali diciduk polisi, kali ini karena narkoba. Rafathar hebat, disunat bukannya nangis malah main game. Gaya santuy Rafathar dapat pujian dari netizen nih. Posting foto dengan caption super romantis. Apa ini pertanda Zaskia Gotik sebentar lagi bakal menikah dengan Sirajuddin Mahmud? Eits, tapi jangan lupa nih Mantul Lovers. Sebelumnya, klik tombol subscribe, like, dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! What's up Mantul Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero YouTube nih. Hari ini, Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Mantul Lovers, pasca penangkapan Vanessa Angel yang menghebohkan setahun lalu dalam kasus prostitusi online, Senin 16 Maret, Vanessa Angel lagi-lagi diciduk polisi nih. Artis kontroversial ini dalam kondisi hamil ditangkap bersama suaminya Febri Ardiansyah atau Bibi dan juga asistennya dengan bukti 20 butir psikotropika jenis pil Xanax. Digelandang saat itu juga, kemarin Vanessa melalui proses penyelidikan di Polres Jakarta Barat. Kaget disertai rasa khawatir, ayah Vanessa langsung menyusul putrinya ke Polres Jakarta Barat. Jadi benar bahwa kami telah mengamankan 3 orang, yaitu dengan inisial VA, itu perempuan, kemudian FA alias BB itu laki-laki, kemudian seorang perempuan lagi CL. Ya, kita amankan di daerah di Jakarta Barat ya, dengan beberapa butir pil psikotropika yaitu Xanax. Ya pasti support lah, namanya anak kan ya disupport lah, disupport, ya, apalagi kan dia lagi hamil, kan kasih dia kaget, terus sakit katanya Om, benar kasih Om? Ya namanya orang tua ya, pastilah shock. Kemarin pulang dari syuting, tiba-tiba baru nyampe garasi katanya, tiba-tiba ada dari pihak kepolisian langsung meriksa, ya intinya ditemuin ada barang bukti lah, tapi ini masih ada pemeriksaan ya. Intinya barang bukti yang ditemukan itu walaupun 20 butir, nah kepemilikannya mendapatkannya seperti apa segala macam itu masih dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil tes urin dari 3 orang berinisial BB, VA, dan juga CL yang positif cuma 1, yakni sang suami Febri Ardiansyah alias Bibi. Jalani pemeriksaan lebih lanjut, Bibi harus melakukan pemeriksaan tes rambut dan darah di BNN Lido, Sukabumi nih. Berhubung Vanessa negatif hasil tesnya, akhirnya ia pun dipulangkan. Apalagi saat ini kondisinya juga tengah mengandung anak pertama. Kalau seandainya sang suami ditahan, terus gimana dong nasib anaknya nanti? Kasian ya Mantul Lovers, makanya jauhi narkoba ya. Ya katanya malam ini. Ya katanya malam ini, nanti tunggu dari pihak kepolisian aja ya. Om juga nungguin dari pihak kepolisian. Kandungannya baik-baik aja, sehat. Udah ya. Lakukan pemeriksaan, kita lakukan pengecekan dan sebagainya. Kita harus memulangkan mereka karena tidak ada alasan untuk menahannya.
ya. Satu orang positif ya, yang laki-laki ya. Yang belum selesai, yang pasti VA-nya hari ini pulang. Mendengar Vanessa Angel kembali berurusan dengan hukum, rasanya udah nggak kaget ya Mantul Lovers? Seperti nggak kapok setelah tahun lalu, pada awal Januari 2019, Vanessa juga sempat dipenjara selama 5 bulan di Surabaya karena kasus prostitusi online yang viral dengan sebutan menjemput rejeki di awal tahun hingga sebutan 80 juta. Usai dirinya bebas, masalah pun gak kunjung usai. Mulai dari netizen yang kerap nyindir cara berpakaiannya terlalu seksi, hingga pernikahannya dengan Bibi Ardiansyah yang juga menuai kontroversi. Gimana enggak, sebelum resmi menikah 11 Januari 2020 lalu, keduanya juga bikin heboh. Digadang kawin lari, keduanya menikah tanpa sepengetahuan orang tua pada Desember 2019. Namanya juga black figure ya, pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, ada pro, ada kontra, ya biarin aja gitu. Memang begitu adanya. Pengalaman yang sangat luar biasa sekali pastinya, yang nggak akan terulang lagi pastinya ya. Gak cuma Vanessa Angel aja yang berurusan dengan polisi nih Mantul Lovers. Diam-diam, Angbin Rishi, tunangan Adli Fairuz juga menyambangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan ibu kandungnya sendiri. Waduh, kok tega sih? Sebenarnya ada masalah apa ya? Mantul Lovers, namanya manusia nggak lepas dari masalah ya. Tapi gimana jadinya kalau konflik itu justru terjadi dalam hubungan ibu dan anak? Itulah yang terjadi nih antara pesinetron Angbin Rishi yang diam-diam melaporkan ibunya Yulia ke Polda Metro Jaya 6 Desember 2019 lalu. Masih dalam tahap penyelidikan, pihak kepolisian pun telah memanggil 4 orang saksi termasuk Angbin dan Adli Fairuz. Katanya sih gara-gara pencemaran nama baik di akun sosial media. Lantas apa ya alasan Angbin tega melaporkan ibu kandungnya sendiri, Mantul Lovers? Jadi tanggal 6 Desember 2019 ya ada laporan polisi masuk ke Polda Metro Jaya. Sekarang ini sedang ditangani oleh tim sus Polda Metro Jaya. Pelapornya atas nama inisialnya S. Ya. Dia adalah diberi kuasa oleh seseorang untuk melaporkan tentang adanya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui media elektronik yang di mana ada satu akun yang beredar pada saat itu yang memang isinya berasal dari seseorang inisialnya A yang dia tidak terima, kemudian memkuasakan kepada S untuk membuat laporan polisi. Sampai dengan saat ini memang masih dalam tahap penyelidikan oleh tim sus Polda Metro Jaya di cyber. Memang dipersangkakan di Undang-Undang 11 tentang ITE. Sudah 4 saksi termasuk si pelapor sendiri inisial S, kemudian yang memkuasakan inisialnya A. Kita undang untuk kita klarifikasi, kemudian ada satu lagi inisialnya AF, dan yang keempat adalah inisialnya D, DV. Pelapor yang memkuasakan ini itu dikasari oleh pasangannya. Ini tidak diterima. Jalani hubungan sejak 2016, Angbin dan Adli yang akhirnya bertunangan pada tahun 2018 gak berjalan mulus seperti yang dibayangkan. Akar dari perseteruan mereka berawal dari sini nih Mantul Lovers. Jadi Angbin mengaku mengalami kekerasan dan sempat ingin dijodohkan dengan pria pilihan ibu dan ayah tirinya. Makanya Yulia nggak setuju kalau putrinya yang saat itu berusia 18 tahun berhubungan dengan Adli Fairuz. Dari situlah Angbin lari ke rumah ayah kandungnya hingga tidak mengundang ibunya ke acara lamarannya dengan Adli Fairuz, dan kini Angbin melaporkan ibu kandungnya sendiri. Nah, biar lebih jelas lagi, kita dengerin deh penjelasan pasangan yang terpaut usia 10 tahun itu tentang permasalahannya dengan sang ibunda Yulia Irawati. Tidak ada maksud saya di sini untuk kurang ajar sama ibu saya. Pertama-tama itu saya tidak pernah pergi
kemanapun karena saya tinggal di rumah ayah saya, yang itu juga rumah saya, ayah biologi saya. Ya jadi ya saya tinggal di rumah ayah saya, rumah saya sendiri juga. Kenapa saya bisa pergi ke rumah ayah saya? Karena saya mengalami kekerasan yang saya nggak akan mau jelasin itu apa, karena itu adalah aib permasalahan keluarga dan saya tidak mau jadi menjelek-jelekan ibu saya nggak mau. Tapi kekerasan itu udah buat saya malu, saya trauma, ditambah ini udah nyebar. Jadi saya harus ngomong menurut saya. Waktu Anggebin meninggalkan rumah itu, situasi Anggebin sama Adli Fairuz itu ada Mama ada ketidakcocokan karena bukan masalah apa-apa ya. Mama cuma bilang karena Anggebin ini kan masih terlalu, masa itu Anggebin umur 18 tahun. Jadi mungkin masih belum stabil. Jadi Mama bilang ya udah Adli, lebih baik ini dulu berteman dulu deh. Abis sering suka berantem kan, curahan Anggebin kepada saya. Cuman saya pikir ya udah temenan aja kan lebih enak. Entah kenapa tiba-tiba Anggebin itu nggak ngubungin saya lagi. Abis saya bilang seperti itu, besoknya Anggebin pergi. Kenapa saya bisa mengalami kekerasan? Karena ibu saya itu tidak pernah setuju. Ibu saya dan suaminya tidak pernah setuju saya sama Adli. Mama selalu terbuka untuk Anggebin. Kapan Anggebin pulang? Rumah Mama terbuka buat Anggebin. Mama sayang Anggebin. Mama pengen peluk Anggebin. Sampai kapanpun rasa sayang Mama, cinta Mama buat Anggebin sampai mati. Dari Angbin yang berkonflik dengan ibu kandungnya sendiri, kita melihat jagoan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yuk. Siapa lagi kalau bukan Rafathar yang ternyata berani buat disunat loh. Mantu lovers, momen libur sekolah karena adanya virus corona dimanfaatkan dengan baik oleh Raffi Gigi dan juga sang adik Nisha Ahmad. Senin 16 Maret lalu, secara kompak Rafathar dan sepupunya yang juga anak dari Nisha, yakni Arik, sukses menjalani khitan. Sempat terjadi ketegangan karena khawatir Rafathar akan takut dan menangis, ternyata dugaan Raffi dan Gigi salah mantu lovers. Rafathar justru keep calm, santuy sambil main game di smartphone selagi disunat. Hebat! Aksi unik Rafathar yang mengundang gelak tawa tersebut akhirnya menuai pujian netizen hingga ucapan selamat dari para selebriti di akun sosial media. Sebagai rasa syukur, Raffi, Gigi, dan Nisha akan mengabulkan permintaan Rafathar dan Arik sebagai hadiah. Kira-kira AA minta apa ya? Kan dia boleh bawa ini kan tadi, jadi kayak di dalam ruangan boleh bawa handphone, jadi ya udah dikasih main game aja biar dia konsentrasinya ya ke game gitu. Terus nggak nangis sih kalau misalnya dia ada bagian pas misalnya sakit gitu atau gimana, dia cuman kayak aduh om dokter sakit, udah gitu doang, nggak kayak gimana gitu. Jadi awalnya aku deg-degan karena ngeliat dianya udah lama-lama di dalamnya tenang, jadi pas udah di dalam juga aku kayak oh ya udah gitu, nggak yang terlalu gimana, takut ntar dianya juga jadi panik. Nah gini, jadi anaknya ditutup kan, jadi ada kainnya gitu, jadi mereka juga nggak ngeliat diapain, ada kain kayak kita sesar gitu. Kalau kita
buat ibu-ibu yang sesar kan juga sama tuh ditutup pakai kain jadi nggak kelihatan ya, anaknya main handphone aja gitu. Ya ada kayak mereka ya minta pasti kayaknya nanti boleh ya beli mainan kayak gitu-gitu. Kalau Arik sih mintanya dino, tetap dinosaurus. Kalau Rafathar mintanya tadi Paw Patrol sama Power Ranger. Iya kemarin habis sunatan bareng, semuanya bareng-bareng gitu. Ya alhamdulillah sih udah selesai gitu. Kalau Rafathar mah sehat, anakku aja agak hangat badannya. Ya katanya sih wajar sih, beda-beda kan tiap anak. Ya, reaksi Rafathar yang seakan gak ngerasain apa-apa memang bisa dibilang luar biasa ya Mantul Lovers. Gimana enggak, saat ini usia Rafathar masih 4 tahun loh. Memang sejak beberapa bulan lalu, bocah kelahiran 15 Agustus 2015 itu sempat ketakutan kalau ngomongin soal sunat. Tapi pas dibawa untuk khitan, justru Rafathar oke-oke aja tuh. Untuk merayakan momen khitan Rafathar dan Arik, rencananya akan diadakan hajatan akhir pekan ini di kediaman Raffi di Andara loh. So, kita tunggu ya perayaan khitanannya Rafathar. Ada acara insya Allah hari Sabtu atau hari Minggu. Enggak, alhamdulillah lancar. Sabtu ya, nanti aku undang di rumah. Ya kemarin sih Mbak Gigi kayak pengen kita bikin hajatan, cuman kalau aku sih enggak ya, maksudnya akhirnya kita kayak enggak deh, enggak usah hajatan, kalaupun nggak usah hajatan gitu, karena kan kalau hajatan kan kayak ngundang-undang orang, terus kayak banyak acara kayak gitu-gitu kan, kita lagi meminimalisasikan untuk ini kan kayak keluar rumah, terus sosialisasi sama orang. Terlepas dari momen sunatan Rafathar, Zaskia Gotik mulai buka-bukaan nih tentang hubungan asmaranya. Apa bener Neng sebentar lagi akan menikah? Mantul Lovers, perlahan tapi pasti Zaskia Gotik mulai menunjukkan hubungannya dengan pengusaha tajir asal Balikpapan Sirajuddin Mahmud. Beberapa kali tertangkap kamera dan mengaku cuma teman nih. Kemarin, wanita yang akrab disapa Neng itu baru saja mengupload foto yang menggambarkan momen ulang tahun kekasihnya di sebuah kafe mewah. Bahkan, caption di unggahannya yang ditulis dalam bahasa Inggris tertulis, "Selamat ulang tahun pria luar biasa yang aku cintai. Aku harap kamu melalui tahun yang baik dan terima kasih atas dirimu serta apa yang telah kamu lakukan. Aku cinta kamu." Wow, jadi yang selama ini nggak diekspos finally go publik ya Mantul Lovers. Kalau gitu, kira-kira hal apa sih yang membuat keduanya memutuskan untuk mempublikasikan hubungannya? Orang biasa doain aja. Kenalnya udah berapa lama? Baru 2 bulan kurang lebih. 2 bulan. Kapan sih Neng rencananya Neng? Rencana apa? Sekarang go publik biar semuanya udah tahu. Nih sekarang udah tahu kan, alhamdulillah. Sejak hubungannya dengan Vicky Prasetyo pada 2013 dan Rian pada tahun 2018 kandas, Neng kini kembali merajut kasih dengan Sirajuddin Mahmud, duda anak satu yang juga seorang pengusaha muda. Kini setelah memamerkan kebersamaan di akun sosmednya hingga menuliskan sweet words di unggahannya, nampaknya Neng mulai memantapkan hatinya nih untuk memilih Sirajuddin menjadi pelabuhan terakhirnya. Apalagi Neng habis pamer cincin loh. Entah tunangan ataupun bukan, tapi benar nggak sih kalau Neng dan Sirajuddin ingin menikah dalam waktu dekat? Neng minta doanya aja, mudah-mudahan ini perjalanan cinta Neng yang terakhir, pasangan Neng yang terakhir sampai ke pernikahan. Neng minta doanya aja buat semuanya. Jadi Neng nggak mau banyak komentar apa-apa karena beliaunya juga minta untuk tidak mau terlalu di publik karena dia mau dia seperti itu. Ya Neng kapan waktunya kan gitu, siap Mbak. Ya kalau masalah Abah nekan-nekan, Abah juga nggak mau. Karena masalah perkawinan itu bukan untuk main-main kan gitu. Ya itu aja kalau Abah, setahu Abah, tinggal kapan Neng ngomong sama orang tua, Abah siap.
Gitu ya, Abah siap. Macam kayak Abah gitu ya. Neng harus begini, harus orangnya ini enggak. Yang penting mau orang mana, yang penting satu agama, sayang sama orang tua, sayang kepada keluarga semua. Itu aja, sayang sama Neng juga kan gitu. Jaga sopan santunnya aja gitu. Gimana Mantul Lovers? Seru banget kan informasi seputar selebritis yang udah kita sajikan buat kalian? Semoga aja bisa kasih Mantul Lovers semua pencerahan biar nggak kudet alias kurang update. Jangan lupa pantengin terus Mantul setiap hari Senin sampai Jumat hanya di channel kesayangan kalian ini. Dan klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Buat Mantul, sukses buat Mantul Infotainment. Pokoknya sukses terus dan menghadirkan berita-berita yang keren. Semangat nonton Mantul terus ya.